Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Hemalia dengan NIM 2130307004 dari jurusan Pemikiran Politik Islam. Baik, di sini saya akan mereview sebuah materi tentang birokrasi dengan mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Dahlan, MIP. Video ini bertujuan untuk melengkapi nilai UAS saya. Selamat menyaksikan. Di sini saya Lili Hemalia akan menyampaikan atau mereview materi saya tentang birokrasi. Dan birokrasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu bureu yang artinya kain kasar atau penutup meja, dan krai. Keduanya membentuk kata bureuakai. Jadi berbagai sumber berpendapat setidaknya ada 3 macam arti birokrasi sendiri. Yang pertama, yaitu birokrasi kekuasaan atau alih penguasa. Yang kedua, birokrasi dari sifat atau perilaku pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Biasanya dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber dan selanjutnya terdapat dalam pandangan Hegel dan Max Weber sendiri. Jadi menurut Hegel, birokrasi adalah institut yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber, birokrasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri adanya suatu hierarki, termasuk penyelenggaraan wewenang dari atas ke bawah, adanya serangkaian posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan bertanggung jawab yang tegas. Dan selanjutnya yaitu birokrasi dalam pengertian netral dan pantologi. Dalam artian netral sendiri yaitu tidak terkait baik atau buruk. Jadi di sini bersifat netral di tengah-tengah, tidak memihak dan tidak mementingkan salah satu belah pihak. Dan yang kedua yaitu pantologi. Pantologi di sini yaitu pantologi yang timbul akibat gaya manajerial. Pantologi yang timbul akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana. Dan selanjutnya yaitu birokrasi dalam konteks pengelolaan kekuasaan negara, yaitu yang pertama, birokrasi adalah pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari. Ia berperan sebagai pelaksanaan keputusan yang dirumuskan pemimpin politik. Dan selanjutnya birokrasi berperan penting karena dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari tidak pernah terjadi kevakuman administrasi baik dalam proses perumusan maupun di dalam
proses pelaksanaan kebijakan. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu birokrasi di negara maju. Birokrasi negara maju memiliki ciri-ciri yang pertama. Yang pertama yaitu birokrasi di negara maju. Birokrasi di negara maju sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, aparat negara yang netral. Dan yang kedua yaitu rasional. Di sini rasional sendiri memiliki arti tidak berkuasa atau didominan kelompok tertentu. Yang ketiga cakap, yang cakap yang artinya terampil dan efisien dalam mencapai kesejahteraan sosial. Selanjutnya formal dan legalitas. Dan yang terakhir tunduk kepada pemerintahan yang memperoleh kepercayaan rakyat. Di sini ibaratkan sebuah pepatah, pemerintahnya adil dan tidak pihak. Dan selanjutnya materi saya itu birokrasi di negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Memiliki ciri-ciri yang pertama, birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal dari negara masyarakat kepada yang benar-benar memahami. Dengan kata lain, birokrasi telah berusaha mewujudkan tujuan pribadi dibandingkan pencapaian sarana-sarana program. Dan yang menurut Rigas yang berpendapat pada tahun 1964 yang menyatakan sebagai preferensi birokrat atas kemanfaatan pribadi personal expended ketimbang kepentingan masyarakat. Dari sifat seperti ini lahir nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan lain sebagainya. Dari berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah dan dianggap tidak mengenal etika. Di banyak negara berkembang, korupsi telah merajalela sedemikian rupa sehingga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dan seringkali kebanyakan di negara-negara berkembang melakukan hal-hal seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan yang lebih parahnya lagi aparatur negara atau pejabat-pejabat negara lainnya menyalahgunakan kekuasaannya sewenang-wenang kepada bawahannya. Dan selanjutnya birokrasi kerajaan memiliki ciri-ciri penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi. Administrasi adalah perluasan rumah tangga istana. Tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja. Gaji dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendaki raja. Aparatur kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja. Dan materi yang terakhir yaitu kategori dari birokrasi sendiri. Yang pertama, birokrasi pemerintah, yaitu rangkaian organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintah umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai di daerah, yaitu seperti halnya dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat mengatur. Jadi di sini bersifat mengatur dan memelihara tatanan dari suatu ketertiban dari tingkat tinggi dan menjadi tingkat rendah. Dan kedua, birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan pembangunan yang lainnya. Yang di sini yang bersifat menguntungkan dan dapat dirasakan oleh rakyat bersama seperti pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Mungkin hanya
hanya itu materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal atau pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan nuna kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.